Gimana ini? Ceria sekali ya, Oh iya, pasti harus ceria. Kalau ada Mbak Gita, kita harus ceria. seperti itu. Hai, saya Gita di PWI Talk. Anda bersama PWI Talk. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah, hari yang sangat menyegarkan ya. Sangat indah dipandang malam hari ini. Karena saya berada di tempat wisata Kabupaten Sumeneb, Somperaja. Nah, kita berbincang-bincang dengan salah satu pengelola di daerah sini. Selamat malam, Mas Ya, Sukri. selamat Betul. malam Mbak Gita. Gimana ini? Ceria sekali ya, Oh iya, pasti harus ceria. Kalau ada Mbak Gita, kita harus ceria. seperti itu. Iya, seperti Ngomong-ngomong itu. tentang Somperaja, ini kenapa dinamakan Somperaja? Oh iya, memang ini adalah secara histori, Somperaja ini tidak bisa ditinggalkan dari sejarah nenek moyang kita. Berlatar belakang dari adanya sumber ya, sumber itu ya air yang mengalir di Mata dalam air. satu wadah mata air yang kemudian sumber ini sejak dulu nenek moyang, sejak saya kecil sumber ini sudah ada. Karena sumber ini walaupun kemarau panjang, di lokasi-lokasi lain kering, maka dinamakan oleh warga lokal dengan bahasa Madura Somperaja. Jadi berlatar belakang karena sumbernya yang besar. Ya. Jadi itu histori Somperaja. Ya, kita sepakat warga di sini dan pengelola pemerintah desa dan kebetulan BUMDes yang mengelola sepakat kita tidak menghilangkan uh, lokal itu. Jadi tetap namanya Somperaja sesuai dengan histori dan faktanya bahwa Somper ini memang besar airnya yang besar, bukan wadahnya, bukan sompernya tapi airnya besar. Terbukti meskipun kemarau panjang, sumber ini masih tetap mengalir gitu ya, dan tidak digunakan oleh warga di sini saja, tapi warga tetangga di Lenteng, Gulu-Gulu juga biasanya ke sini. Dan itu mengapa wisata ini adalah wisata Somperaja yang pada akhirnya nanti Somper ini atau pengembangan wisata ini secara langsung tetap mengembangkan air yang ada. Seperti Jadi itu. mengembangkan potensi air dari sumber mata air itu. Sumber mata air Iya, yang besar. yang besar Makanya Somperaja. dinamakan Somperaja. Betul. Somperaja itu hanya sebatas tempat wilayah atau memang nama dusun di sini? Kalau dusunnya Dusun Dejelorong, Desa Rombia Timur. Kebetulan nama sumbernya saja. Dari di sana sumber aslinya mungkin nanti bisa di-shot dan dicek. Di sana adalah sumber mata air yang cukup besar, maka oleh warga di sini dinamakan Somperaja. Gitu. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan destinasi wisata Somperaja ini mulai dikelola dan diketahui oleh masyarakat? Ya, sebenarnya ini bisa dikatakan apa ya, cepat ya. Bisa disebut cepat karena kita baru soft launching sekitar 1 bulan yang lalu. Dan pekerjaannya pun cepat, walaupun mungkin masih masih banyak wahana-wahana dan tempat-tempat yang perlu kita perbaiki, tapi ini adalah usaha maksimal kita agar wisata Somperaja yang pengembangannya air ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat secara luas, khususnya Kabupaten Sumeneb. Itu kemarin launching pas Lebaran 7, kata H plus orang, 7. iya H+7 atau Lebaran Ketupat, jadi sampai hari ini, itu sekitar bulan Mei, sekarang sudah masuk bulan Juni, jadi ada sekitar 1 bulan lebih lokasi ini di launching, walaupun itu masih soft launching. Dan pekerjaannya pun terbilang cepat ya, karena itu hanya bersekitar 1 bulan, maka wisata ini jadi gitu ya. Wisata jadi ini maka ini tergolong pekerjaannya cukup cepat. Tapi meskipun cepat, kita tidak meninggalkan nilai-nilai seni eksotik yang kemudian bisa mempengaruhi pengunjung datang ke sini. Mungkin Gitu. bisa diceritakan siapa sih pertama kali yang menggagas, yuk kita bikin destinasi wisata di daerah sini? Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kan gini, Rombia Timur ini alhamdulillah termasuk desa dengan 3 komponen yang memiliki komponen yang semangat lengkap dari pemerintah desa dan perangkatnya, pemuda, dan kemudian warga sekitar. Tanpa dorongan ini kemudian tidak mungkin Somperaja wisata ini terwujud. Pertama ada semangat dari kepala desa di sini, Ibu Hayati dan Pak Naya itu sebagai pimpinan kepala desa. Ada perangkat desa yang juga ikut semangat dan anak-anak muda tentu karena di sini di Desa Rombia Timur apapun yang dilakukan apalagi dalam konsep
penawaran besar seperti wisata ini, tidak mungkin pemerintah desa tidak melibatkan pemuda, pasti yang dilibatkan pemuda. Nah, itulah yang kemudian yang membuat kita semangat untuk membentuk wisata Somperaja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada potensi Mbak Gita. Jadi di sini itu ada potensi yang sangat luar biasa sehingga pembangunannya ini walaupun sederhana, inilah asli yang sebenarnya. Lokasi ada beberapa tempat misalkan air, pemandian dan bunga-bunga dan tempat-tempat camping ini hanya ditambah. Artinya kita tidak merusak alam atau tatanan lokasi yang sudah ada. Tinggal kita mengembangkan. Jadi konsep utamanya apa ini? Yang ditawarkan memang air. Konsep utamanya air. Makanya di sini kalau Mbak kita lihat kan dikelilingi air semua kan. Dari sisi mulai masuk, dari sisi kanan, kiri, utara, bahkan tempat-tempat kolam ini dari sumber aja semua tanpa ada tambahan yang lain. Maka memang konsentrasi kita adalah potensi air yang kita tawarkan kepada masyarakat. Karena kalau coba Mbak kita lihat, di Kabupaten Sumeneb terutama jarang kan ada sumber yang dijadikan wisata. Kalau laut banyak kan, pantai. Kalau air-air yang ada misalkan hanya dikembangkan dengan bor misalkan, dan ini asli dari somber gitu. Jadi kita ingin beda dan itulah mungkin lebihnya daripada wisata yang lain adalah pengembangan sumber air besar kita di sini untuk terus kita kembangkan. Itu. Selama kurang lebih 1,5 bulan Iya, gitu ya? 1,5 bulan, Satu betul. bulan setengah Somberaja ini. Hmm. Mungkin bisa dideskripsikan seperti apa respon dari masyarakat? Respon masyarakat cukup baik, terutama tentu sebagai langkah sukses dari apapun, termasuk wisata ini harus didukung oleh warga sekitar. Kita melihat warga sekitar cukup luar biasa mensupport, bahkan kami sampai hari ini berkomitmen selain mengembangkan potensi alam yang ada, maka ini adalah lahan atau ladang perekonomian masyarakat sekitar. Alhamdulillah sampai hari ini kita manajemen Somperaja itu merekrut pekerja dari pekerjaan yang di sini yang menetap sudah sekitar 15 orang. Jelas perputaran ekonomi dalam sektor tiket, tempat, kemudian kafe dan lain-lainnya sudah mengalir ke masyarakat sekitar. Karena mereka digaji secara profesional setiap bulan. Artinya kita ingin bahwa pengembangan wisata ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi kalau bicara soal respon masyarakat ini cukup luar biasa Mbak Gita. Bahkan dukungan masyarakat itu banyak yang mensupport kami dengan ide-idenya, dengan datang ke sini beramai-ramai. Setiap malamnya itu datang sekedar melihat ternyata Somperaja indah ya kalau dikelola dan didesain dengan baik ini. Jadi kalau bicara dukungan dari masyarakat cukup luar biasa Mbak Gita. Dukungan dari masyarakat Ya, yang betul. pastinya menjadi pengunjung di sini. Betul, jadi Kemudian pengunjung. kalau untuk seperti donatur Ya. atau lain-lain, mungkin ada sumbangan dari warga atau dari perangkat desa sendiri atau bagaimana? Nah, ini sementara Mbak Gita yang kita kelola hari ini adalah murni dari dana desa. Itu sebagai amanat dari undang-undang desa kami bahwa dana desa yang dikucurkan kepada pemerintah desa itu adalah sebagai upaya memberikan apa ya, stimulan, dalam istilah memberikan anggaran kepada kita untuk dikembangkan dan dikelola. Nah, ini adalah perwujudan dari itu Mbak Gita. Nanti kalau misalkan wisata ini sukses, maka bisa saja kita terus berkembang tanpa membebankan atau tanpa terus berharap dari dana desa itu. Dan ini adalah upaya kami. Mudah-mudahan wisata ini sukses sehingga bisa mengembangkan perekonomian lokal kita dengan mengangkat ekonomi dari sektor wisata ini. Iya. Dan Somperaja saya lihat juga Ya. di beberapa sosial media ini Ya. mulai viral ya. Ya. Nah, bagaimana ini dari pihak pengelola sendiri mempertahankan eksistensi nanti supaya bisa tetap bertahan viralnya, bisa Ya. tetap Ya. bertahan apa ya, dikenal oleh masyarakat? Ya, betul. Itu memang menjadi PR dan sekaligus apa ya, untuk menjawab dari beberapa pertanyaan masyarakat. Yang terpenting kita adalah punya komitmen Mbak Gita. Komitmen kita adalah ya betul kata Mbak Gita, agar Somperaja ini tidak hanya sesaat, tidak kita inginkan hanya seumuran jagung kan. Jadi tetap bertahan. Ya tentu kita akan terus mengembangkan. Pertama, mengembangkan bahwa wisata ini terus kita akan kembangkan. Baik itu dari sisi hiburan, kemudian bagaimana pengunjung bisa betah. Misalkan di sini kan banyak air. Ada beberapa usul contohnya nanti
bisa dikembangkan dengan wisata ditambah dengan ikan. Ada tempat memancing umum misalkan. Nah, itu adalah rencana-rencana yang mungkin belum kita lakukan. Misal nanti ada event-event yang dilakukan oleh warga sekitar bisa di sini untuk pengembangan. Bahkan jarang ya kalau di Madura itu ada tempat camping permanen seperti ini. Nah, ini bedanya dengan yang lain. Ada tempat. Ini bukan hotel, Mbak Gita. Gitu. Ya, jadi ini tempat camping aja. Definisi camping itu maksudnya seperti apa? Ya, camping itu kan Penginapan yang ya seperti apa? teman-teman kan bisa penjelajahan kan di tempat alam. Beda dengan hotel. Kalau hotel kan harus bayar mahal. Tempat tidur, kalau camping itu kan bisa tidak tidur semalam, bisa bermain, atau seperti Mas Rosi main PS dan lain sebagainya. Itu bagian dari teman-teman jelajah alam, tempat jelajah alam mereka gitu ya. Jadi ini kan bagian dari apa penawaran kita yang beda dengan yang lain. Terus kemudian ya air sekitar. Ini kan ada kafe-kafe di atas air. Ini kalau Sumeneb mungkin belum ada yang kayak gini yang benar-benar murni dari alam. Jadi itu pertama pasti kita akan kembangkan. Yang kedua, kita terus menggerakkan manajemen kita bagaimana wisata ini tidak hanya seumuran jagung. Artinya kita berupaya eksistensi dari wisata ini terus berkembang agar dana yang dikelola ini dirasakan manfaatnya kepada masyarakat sekitar. Terutama kita dapat mengembangkan sektor ekonomi lokal dari sektor wisata itu. Saya tertarik dengan Ya, camping tadi. dengan camping ya. Mau Apakah camping kita ya? Ayo kalau mau camping nggak apa-apa. apakah itu salah satu yang menjadi potensi di wisata Somperaja ini? Ya, kan kemarin itu banyak pertanyaan. Sebenarnya rumah-rumah kecil yang berjejer di sebelah timur Somperaja itu apa? Itu kan ada pertanyaan. Betul. Itu sebenarnya perumahan, konsep perumahan desa alam itu terbuka. Jadi kalau di desa di alam terbuka itu memang seperti itu. Cuman inspirasinya kan lebih kepada konsep yang ditawarkan itu lebih desainnya ala-ala Eropa kalau bahasa teman-teman itu. Tapi sebenarnya itu kan kalau rumah rabbit apa rumah-rumah hewan itu kan kayak gitu aslinya. Jadi itu kan terbuka. Kalaupun ditutup pasti masih ada lubang-lubangnya. Jadi itu antisipasi juga agar tidak ada, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak ada kegiatan mesum di sana. Itu kan di depan itu kan ditutup. Cuman dia ada lubang-lubangnya kan. Tetap terbuka aslinya, transparan. Kalau misalkan nginep di sana, artinya bisa terpantau oleh kita. Gitu. Berarti sampai 24 jam ini yang menjaga 24 jam. Tetapi kalau misalkan ada teman-teman yang camping, maka sebelumnya jam-jam 4, jam 5 itu sudah melakukan pendaftaran reservasi ke kami agar nanti mungkin disiapkan teman-teman. Karena kan fasilitasnya juga berbeda. Mungkin nanti ada listrik, kemudian dan tarif tiketnya juga berbeda kalau camping. Di sini mungkin ya sekitar 30.000 sampai 50.000 sepuasnya 24 jam itu bisa bercamping dengan fasilitas di atas air, per orang listrik atau ada. beramai-ramai atau bagaimana? Ramai aja kalau sampean ada 5 orang ya sudah bawa asalkan muat di sana. Per booking misalnya per tempat ya. Per tempat kita tawarkan per tempat. Itu ada kapasitas berapa orang? 5 sampai 10 orang cukup asalkan jangan tidur berbarengan gantian. Gitu ya. Ya. Berarti ada juga aturan-aturan tertentu untuk camping di sini. Iya kan sebenarnya itu bukan rumah Mbak Gita. Itu tenda permanen namanya. Tenda permanen permanen yang kemudian dibuat oleh teman-teman agar lebih nyaman, lebih aman. Dan ini bedanya kalau biasanya teman-teman komunitas alam itu kan biasanya di atas gunung. Nah, kita di area persawahan air, di atas air juga ini. Itu bedanya dengan tempat yang lain. Alhamdulillah. Ya. Sangat terbuka seperti itu biasanya rawan masuk angin ya? Ya, betul. Makanya kalau mau camping harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Meskipun di alam terbuka yang lain kan harus begitu, jaga kesehatan. Tapi insya Allah aman Mbak Gita karena kita punya penjaga malam juga, punya penjaga dari sisi security kita sudah ada. Jadi artinya masyarakat yang mau camping, yang mau datang ke sini dari jam 8 sampai jam 24 jam itu kita pastikan aman. Gitu. Tadi mengutip dari kata-kata Mas Sukri, katanya ingin mengangkat juga perekonomian masyarakat di sini. Betul. Nah, apa yang ekonomi seperti apa yang dimaksud? Begini Mbak Gita, sesuai tadi, jadi memang kita desa ini ingin mengembangkan sektor ekonomi lokal, artinya pendapatan asli perputaran ekonomi dari lokal sini. Makanya kalau dana desa itu dibangun oleh kita, oleh pemerintah desa ini yang dikelola oleh BUMDes itu, maka itu akan dirasakan oleh manfaatnya. Satu contohnya ada penjaga parkir, ada penjaga loket
kafe, ada petugas kebersihan, keamanan, Oke. ada teman-teman manajerial, itu kan sudah memperkerjakan sekitar 15 orang. Jadi secara otomatis ekonomi ini berkembang dengan memperdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di sini gitu ya. Apakah nantinya akan ada mungkin perekonomian sektor-sektor UMKM yang juga akan bekerja sama di sini? Betul, betul. Tapi untuk sementara memang sektor UMKM kita belum maksimal, tapi yang jelas di kafe sudah ada produk-produk lokal. Misalkan karena di sini potensinya ada potensi kelapa, jadi kan di sini banyak tanaman kelapa dan sedikit mungkin dari jumlah penduduk yang ada hanya 30%, misalkan ada gula merah di bagian selatan sini. Jadi nanti mungkin bahan dasarnya dari gula merah bisa saja dikembangkan jadi dodol misalkan, jadi minuman segar, tapi bahannya dari gula merah dan itu ada di sini. Dari sektor kelapa misalkan, ini ada. Kemudian ya makanan-makanan ringan seperti Makanan keripik, khas khas sini mungkin ya? ya ada juga. Nanti pasti potensi lokal kita tidak mungkin dihilangkan. Termasuk konsep wisata ini tidak mungkin kita hilangkan lokal. Nanti ada tempat wahana berbeda di belakang itu yang akan dibangun tetap tidak menghilangkan konsep lokal kita. Kearifan lokal di Rombia Timur itu tidak akan kita hilangkan. Oke. Kemudian untuk menarik wisatawan di luar Kabupaten Sumber, mungkin ada manajerial untuk apa ya, promosi? Ya betul. Untuk sementara kita untuk saat ini memang masih bekerja sama dengan beberapa teman-teman, terutama yang sangat penting adalah teman-teman media. Mudah-mudahan kawan-kawan yang tergabung di PWI Sumeneb ini juga mensupport demi meningkatkan ekonomi Sumeneb karena kita tentu sebagai kekuatan media kita itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita akan sedang menggarap manajemen itu, teman-teman marketing untuk secara IT atau secara media sosial kita gerakkan dan secara mungkin pertemuan tatap muka kepada lembaga-lembaga itu kita akan jalankan supaya lebih banyak dikenal. Karena saya yakin masyarakat Sumeneb ini tidak semuanya tahu. Artinya butuh banyak promosi yang kita akan lakukan baik itu dari media sosial ataupun dari cara-cara kita untuk memperkenalkan wisata itu. Ya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih ke teman-teman PWI Sumeneb yang sampai hari ini mengawal ini. Mohon maaf saya sebut namanya, misalkan dari Madura Today itu teman-teman Mas Rosi itu luar biasa mensupport sehingga katanya rating medianya juga tinggi itu katanya. Jadi Discover. ya artinya saling membantu gitu ya. Kita diuntungkan, teman-teman media juga untung gitu ya. Oke, Ya. berarti bersinergi dengan Ya, media. bersinergi dengan banyak orang, banyak lembaga itu yang menjadi target kami ke depan. Karena kita tidak mungkin kan diam begitu saja untuk tetap bertahan bagaimana eksistensi wisata Sumber Raja ini. Gitu ya. Bicara tentang target, Ya, ditarget berapa waktu untuk pengembangan ini yang sesuai dengan yang dipikirkan? saya sempat ngomong ke teman-teman manajemen karena kebetulan saya humas yang bagian dari manajemen itu. Saya menginginkan 1 tahun sudah rampung meskipun tidak 100%. Walau itu mungkin jalan terjal bagi kami, tapi bagi kami yang punya komitmen dan keinginan kuat untuk mengembangkan wisata ini, maka itu adalah pilihan kita agar tetap bertahan. Apalagi kita punya kepala desa yang sangat luar biasa, yang sangat mendukung. Artinya mereka tidak setengah hati. Mungkin kalau hari ini dari dana desa hanya berapa persen dari lokasi dana desa yang dikucurkan, mungkin tahun depan kalau dilihat dari geliat ini beberapa bulan ke depan kita evaluasi dan berkembang, besar kemungkinan desa itu akan mensupport. Karena ini kan pemerintah dari dinas-dinas terkait juga menginginkan kalau sektor wisata yang dikembangkan oleh BUMDes itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan artinya kalau bicara soal dana desa itu bisa memberikan benar-benar stimulan kepada kita agar dikembangkan secara mandiri. Artinya tidak stagnan begitu saja. Nah kebetulan Kades kita ini gelisah dengan itu. Ayo bagaimana Rombia Timur ini berkembang dan terus maju. Perlu kami sampaikan bahwa kita tidak hanya ngomong ini aja Mbak Gita, dari semangat yang luar biasa, boleh saya singgung sedikit tentang prestasi desa. Tahun 2020 kemarin kita juara Desa Sumeneb nomor 3 Mbak Gita. Tahun 2020 kemarin. Desa terbaik? Desa terbaik juara ketiga 2020 se-Kabupaten Sumeneb. Ada berapa desa di Sumeneb? 300 berapa ya? Jadi kita ikut lombanya itu juara 3.
Kemudian yang waktu yang sama teman-teman dari PKK juara 2 se-Kabupaten Sumeneb. Luar biasa. Iya, jadi itu sebuah bukti bahwa Kekompakan ya sekali kepala ya. desa, anak-anak muda dan masyarakat mendukung Rombia Timur ini agar maju. Mudah-mudahan keinginan ini terijabah sehingga keinginan kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bisa tercapai. Gitu Mbak Gita. Mungkin ada sedikit kisi-kisi, Ya, katanya mau dikembangkan. Ini akan dibentuk seperti apa lagi? ya kalau yang ada misalkan kan ini semuanya air Mbak Gita. Mm-mm, Nah, mm-mm. kita kalau bicara soal luas wilayah, ini lebih 1 hektar milik kita semua, milik pemerintah desa semua. Jadi artinya konsep ini tetap berjalan. Misalkan nanti di sana ada wahana memancing, di sana ada perumahan kuno misalkan. Terus di belakang itu nanti kita kembangkan mungkin kafe yang lain misalkan. Nah ini kita seperti yang di awal kita sampaikan bahwa kita tidak ingin keluar dari potensi alam air itu. Pasti kita mainnya tetap di air karena yang kita punya adalah potensi air di sini. Jadi pasti kita tidak tetap keluar dari air itu. Iya. Gitu. Dengan berkembangnya sosial media, Ya, iya. Sekarang banyak wisatawan yang bekerja sama dengan hmm, selebgram, ya, youtuber. Mungkin juga mengembangkan dengan bekerja sama seperti itu atau tidak? ya itu semuanya sudah kita rencanakan Mbak Gita. Termasuk kemarin ada teman saya dari Surabaya itu akan hadir membantu ya karena kita sadar ini baru awal. Jadi kita butuh waktu, kita butuh menyiapkan dana promosi itu. Termasuk nanti kalau kita ada uang publikasi dan promosi, kita tidak mungkin keluar dari teman-teman PWI, itu pasti gitu ya. Tapi itu butuh waktu dan sekali lagi saya terima kasih ke teman-teman PWI karena PWI ini berani mengawali ya, berani mengawali. Tentu niat baik ini tidak hanya sekedar numpang viral, tapi bagaimana PWI Sumeneb juga bangga menjadi Sumeneb yang terus berkembang. Artinya tujuan desa mandiri itu benar-benar tercapai. Ingat kemarin kita masih apa? Kita polemik dengan desa berkembang, desa maju, miskin dan lain sebagainya masih berkelut dengan itu. Nah ini sedikit bagian dari upaya dari desa paling barat di Sumeneb ini Mbak Gita. Semoga saja ini bisa tercapai dan sekali lagi mohon dukungannya dari teman-teman media terutama. Sosial media di Somperaja, destinasi Somperaja ini. Ya, Mungkin kita ingin lebih dekat ya, mengetahui apa aja yang ada di sini. ya. Kalau media sosial kita punya IG sementara yang kita kembangkan yaitu Wisata Somperaja. Itu Instagramnya. Tetapi kita juga punya Facebook yang dibantu oleh teman-teman pemerintah desa Rombia Timur. Karena followernya juga cukup berkembang. Jadi antara wisata dan Pemdes ini tetap bersinergi. Nanti ada media-media sosial di YouTube yang kita kembangkan karena teman-teman media sosial itu sebenarnya sudah kami bentuk, cuman masih belum jalan karena mungkin kita butuh perangkat-perangkat untuk disiapkan. Untuk sementara ada IG Wisata Sumperaja yang mungkin bisa Anda lihat seperti apa progresnya. Kami atas nama manajemen dari Sumperaja ini mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada masyarakat Sumeneb khususnya, ayo juga dukung wisata ini agar terus berkembang. Caranya sumbangkan ide-idenya, datang ke wisata karena kalau semakin banyak pengunjung maka kita semakin cepat pengembangannya. Itu saja mungkin Mbak Gita.